Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khairil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamam bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kun lana wa la takun alaina anta sahibu safar al khalifatu fil hal wal mal. Rabbi fala takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minni salih ma ta'itani wajid. Al-Fatihah. Alamin rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamanna fa bihi barakatu ulumihi wa bikumul muslimina fid dharain amin ila an qala ashhadaka min qabli an istashhadak fanataqat bi uluhiyatihi al-zawahir wa tahaqqaqat bi ahadiyatihi al-qulub was-sarair. Ashhadaka, dia telah memberikan kepadamu musyahadah, dia telah memberikan kepadamu keyakinan akan keagungannya, dia telah menunjukkanmu kemahakuasaannya. Min qabli an istashhadak, sebelum dia meminta kepadamu agar engkau, atau juga asyhada ini bisa berarti persaksian. Allah telah memberi kesaksian kepadamu. Kesaksian maksudnya ya, ruh ini sudah diberikan keyakinan yang sempurna akan ketuhanannya, kemahakuasaannya. Kapan itu? Ketika di alam ruh. Maka di sini disebutkan bahwa ruh itu pada asal kejadiannya dan sejak kondisi awalnya ada di kondisi yang paling suci dan paling bersih. Nah, disitulah Allah menyebutkan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Maka serentak seluruh ruh di waktu itu menyebutkan qalu bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Jadi sejak di alam ruh, ruh ini memang suci, bersih, bening, tidak ada kotoran, tidak ada gangguan sama sekali. Itu yang dimaksud dengan asyhadaka. Allah telah memperlihatkan dengan sejelas-jelasnya. Allah telah meminta persaksian. Setelah diperlihatkan, setelah ditampakkan kemahahebatan Allah, kemahakuasaan Allah, dan pada waktu itu kita sudah bersaksi bahwa Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala min qabli an istashhada. Nah, sebelum Allah bertanya tadi itu, ruh ini dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruh ini sangat bersih, ruh ini sangat suci. Maka sebelum diistishhad, sebelum dimintai persaksian, Allah sudah install dulu hati itu untuk menerima kemahakuasaan dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Fanataqat bi uluhiyatihi zahir. Ya. Maka
lisan zahir itu berbicara tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mengakui. Dari mana itu ucapan bala syahidna? Itu dari ucapan lisan, ucapan zahir. Wa tahaqqaqat bi ahadiyatihil qulub was sarair, yang itu dibuktikan atau ucapan zahir itu muncul adalah dari hati yang mengakui, hati dan ruh yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sejahat apapun manusia, sekotor apapun kehidupan manusia, sejauh apapun pengingkarannya terhadap keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya master datanya manusia itu sebenarnya adalah ahli tauhid semua. Itu makanya di dalam surat apa? Sebentar. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Ya. Dalam surat apa itu? Surat An-Naml ayat ke-14. Ini bercerita tentang Fir'aun dan kaumnya yang kafir. Falamma ja'atuhum ayatun mubsirah qalu hadza sihrun mubin. Tatkala datang kepada Fir'aun dan kaumnya ayat yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ini adalah sihir yang sangat nyata. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka ingkari wastaiqanatha anfusuhum, padahal hatinya yakin. Coba itu. Mereka ingkari wastaiqanatha anfusuhum, tapi hatinya yakin. Zulman wa 'uluwa. Kenapa? Karena ada kezaliman. Di kezaliman itu kan azulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kebangkitan nanti. Setiap kali seseorang melakukan dosa itu menjadi kegelapan, maka hatinya sebenarnya nerima, tapi karena sudah terlalu gelap akhirnya diingkari. Atau bisa juga zulman, mereka ingkari karena ada kejahatan yang mereka sembunyikan. Ada kejahatan yang mereka sembunyikan. Contoh lah, kan di kita tuh banyak orang-orang hebat. Kita tuh banyak orang hebat. Contoh yang bisa bikin bahan bakar apa tuh? Bahan bakar buat kendaraan. Ada yang dari tumpukan sampah, ada yang dari apa. Itu kalau muncul dan viral, nah itu orang hilang. Itu orang hilang itu. Kenapa? Ya bukan nggak bagus produknya, tapi nanti ada yang terganggu. Sama itu. Ada produk-produk organik, ada produk-produk herbal semua. Bertentangan dengan produk-produk miliknya para pemodal besar. Dia tahu itu bagus, dia tahu yang ini nggak bagus. Cuman ya karena ini permainan, ini adalah kejahatan yang sudah disistematikan dan perlu modal yang besar dan lain sebagainya, akhirnya ditolak bukan karena tidak tahu, tapi zulman. Ya, ada kezaliman, ada kejahatan yang memang sudah ditutupi, yang sudah dipertahankan, yang sudah diperjuangkan, akhirnya perlu ditolak. Wa'uluwa, dan juga karena merasa tinggi, karena merasa tidak mau kalah, karena tidak ingin menjadi followers, inginnya menjadi leader. Lalu Allah sebutkan fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Perhatikan saja semua orang yang berbuat kerusakan itu bagaimana hasil akhirnya.
Jadi nggak ada manusia itu nolak Islam, itu sebetulnya nggak ada. Manusia nolak keesaan Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya nggak ada. Tapi itu tadi, itu banyak faktor yang menyelimuti hati manusia, menyelimuti ruhnya yang sangat suci itu, sehingga akhirnya dia berat mengakui kebenaran itu. Nah, itu kan memang sudah hadisnya demikian, wa'izullah fi qalbi kulli muslim, Allah itu selalu punya alarm di hati orang Islam, dan semuanya adalah orang Islam asli. Itu kan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi sebelum Allah bertanya persaksian itu, Allah sudah install dulu. Allah sudah install. Ya, maka kita jangan pernah berkecil hati, kita jangan pernah berputus asa bahwa asli manusia ini adalah bersih semua. Itu tadi. Ar-ruh fi asli zuhuriha fi ghayati taharati was-safa. Ruh manusia ini pada dasarnya itu memang asli bersih, asli suci, asli bening. Nah ini, falamma raqabaha fi hadal qalib, tatkala Allah telah buat satu komponen tubuh yang menyelimuti ruh ini, maka sebagian mereka ada yang masih mengingat, masih mau mengakui perjanjian itu, sebagian lagi yang tidak tahu, sebagian lagi yang ingkar. Padahal sejak awal Allah sudah install itu syahadah, persaksian bahwa Allah adalah Tuhan dari seluruh ruh manusia ini. Nah, hanya saja ada zahirnya yang mengakui atau ada yang mengingkar. Padahal tadi semuanya itu sudah terinstal untuk percaya dan untuk meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ruh yang suci ini, jangan sampai jiwa yang bening ini, jiwa yang betul-betul bersih ini, itu terkotori dengan kezaliman, dengan maksiat, dengan kejahatan yang terselubung, dengan kejahatan yang kita tumpuk-tumpuk, dengan rasa ego, ya, dengan rasa tidak mau kalah, dengan adanya kepentingan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau demikian hati kita, maka nataqat bi uluhiyatihi zawahir, maka lisan kita mau mengakui segala kebenaran itu. Ya, jadi nggak ada kok, nggak ada. Itu tadi ayatnya tadi, An-Naml ayat berapa tadi? Ayat 14, 13, 14. Jadi ketika seluruh kebesaran Allah, seluruh ayat, seluruh mukjizat, seluruh tanda kekuasaan Allah diperlihatkan, nggak ada orang nggak beriman sebetulnya. Melihat alam semesta sebesar ini, melihat segala keteraturan alam semesta yang sangat canggih, yang sangat rapi, nggak ada orang nggak beriman itu sebetulnya. Pak, masa nyiptain segede ini manusia, itu nggak mungkin. Masa alam semesta teratur ini, yang lalu yang menciptakan itu meninggal, itu nggak mungkin. Tuhan meninggal, Tuhan lapar, gimana? Tuhan pernah tersesat? Nggak ada. Dengan segala keteraturannya, tanah punya aturannya sendiri, ya, cacing punya aturan sendiri, ya nggak? Kita bergerak di pertanian tuh, ya Allah, ternyata ya semua udah ada ekosistemnya. Dengan diganggu oleh tangan-tangan manusia yang rakus itu, ujungnya ekosistem ini jadi rusak. Padahal itu kemarin kata Pak Fikri kan, kita lihat aja hutan nggak pernah dipupuk, nggak ada tumbuh itu gede, luas, hijau-hijau. Justru ketika masuk tangan-tangan jahat manusia malah, Masya Allah. Ya, jadi tugas kita adalah syahadah, install Allah kepada hati kita akan kuasanya, akan kesucian jiwa ini. Jangan pernah kita kotori, jangan pernah kita tutupi dengan zulm, dengan kemaksiatan, dengan kejahatan, dengan niat-niat yang tidak baik, dan merasa tinggi, merasa hebat, merasa tidak ingin dikalahkan oleh apapun, ya, yang tidak ada kepentingan
Allahnya di perasaan itu. Maka kita jangan sampai mengotori jiwa ini, dan ketika kita melihat ada orang-orang yang masih terselimuti jiwanya dengan segala kesombongan, dengan segala kejahatan itu, jangan pernah berkecil hati, karena hakikatnya Allah telah menginstal kesucian jiwa itu. Tinggal bagaimana kita berupaya untuk mendoakan mereka, mendakwahi mereka sedikit demi sedikit, ikram kepada mereka, ya, melakukan approaching, melakukan pendekatan demi pendekatan, melakukan akhlak-akhlak terbaik kepada mereka, dengan harapan seluruh zulumat tadi itu dan seluruh merasa ketinggian itu Allah Subhanahu wa taala lenyapkan, sehingga akhirnya dia kembali fitrah, akhirnya dia kembali bersih, akhirnya dia kembali ke dalam kehidupan yang hakiki, kehidupan yang menyaksikan dan betul-betul meyakini kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi berarti ya penyakitnya dua aja manusia itu. Kalau nggak jahat keluar, kalau nggak merasa tinggi di dalam. Dan dua-duanya kayaknya ya memang udah satu paket. Merasa hebat, merasa nggak mau kalah, merasa ingin menang sendiri, mau nggak mau zalim. Zalim untuk apa? Untuk ulu. Kalau udah ulu apa? Zulm. Itu saja. Ya. Maka dari itu ya sering sekali kan dalam dakwah Nabi SAW, orang-orang yang kelihatan zalim, orang-orang yang kelihatannya melakukan tindakan-tindakan yang penuh kesombongan, tapi ketika itu mampu diterobos oleh Nabi SAW, akhirnya mereka mendapat hidayah. Dan tidak sedikit orang-orang yang sepertinya mereka jauh dari kekotoran-kekotoran jiwa itu, namun ketika hatinya penuh dengan kesombongan, hatinya tidak mau dianggap rendah, dan ada niat-niatan buruk di dalam jiwa, bisa saja ruh itu menolak terhadap kesaksiannya kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga kesucian jiwa ini, dan kita berupaya kuat untuk menjauhinya dari segala hal yang mengotorinya, dan kita berupaya kuat untuk membersihkan segala hal-hal yang mengotori jiwa-jiwa orang-orang yang kita sayangi, agar mereka kembali kepada kefitrahan dan kesucian jiwanya, dan tidak ada manusia yang tidak beriman hakikatnya, hanya saja tertutup oleh kabut-kabut kejahatan dan kesombongan yang insya Allah kalau kita terobos, kalau kita tembus segala asbabnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan untuk setiap orang itu mendapatkan hidayah kembali, mengakui keesaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.